Bapak Ibu nyaman mendengarkan suara saya? Bapak Ibu nyaman duduk di masjid ini? Alhamdulillah, Pak DKM, Pak Dewan Dakwah, Pak Bidang Dakwah, alhamdulillah masyarakatnya nyaman. Artinya, ya insya Allah kalau diberikan nilai pelayanan masjid ini berapa persen? 100 ya? Baik, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Bapak Ibu bahagia datangnya Ramadan? Cuma 5%. Bapak Ibu bahagia datangnya Ramadan? Bahagia harus. Kalau tidak bahagia berarti posisinya sama seperti ayat tadi. Rasul ketika mengajak orang kafir untuk kembali kepada kebenaran, yakni Al-Quran, orang kafir itu menjawab seruan Rasul dengan mengatakan, wa qalu qulubuna ghulf. Maaf, hati kami sepertinya sudah tertutup untuk menerima kebaikan atau kebenaran. Jamaah sekalian, jawaban orang-orang kafir ini menegaskan bahwa memang karakter orang-orang kafir itu pertama, mereka adalah orang yang menolak kebenaran. Ya. Jadi karakter orang kafir itu menolak kebenaran. Lalu yang kedua, jawaban orang-orang kafir dengan mengatakan hati kami sudah tertutup saat Rasul mengajaknya untuk kembali kepada kebenaran, berpikir benar, berperilaku benar, berakhlak benar. Mereka mengatakan hati kami sudah tertutup. Ini adalah genderang perang, bullying ataupun menebar statement kepada lingkungan sekitar yang ada saat itu berkumpul, yakni sifat dan sikap pesimisme. Pesimis. Lawannya optimis. Maka kalau kita terjemahkan atau relevansi hari ini dengan Ramadan, 3 bulan yang lalu kita mengatakan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian Allah hadirkan kita bertemu dengan Ramadan. Namun ia ataupun kita yang berdoa kemudian Allah pertemukan dengan Ramadan itu tetap mengatakan hati kami tertutup dari kebaikan dan kebenaran, bisa jadi kita mencontoh orang-orang kafir itu. Maka saya katakan tadi bahagia dengan datangnya Ramadan. Bahagia harus. Kenapa bahagia? Allah buktikan janjinya dengan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat. Allah mengabulkan doa 2 bulan kita yang lalu. Maka hari ini Allah hadirkan. Jadi orang-orang ataupun kita hari ini yang bisa berpuasa itu adalah orang-orang terpilih. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia karena Allah yang memilih. Bukan Pak RT, bukan ketua DKM, Allah yang memilih. Pada waktu yang sama, pada bulan yang sama, pada usia yang sama, saudara kita, tetangga kita, karib kita, kawan kita, Allah lebih panggil duluan, lebih sayang. Allah panggil duluan kan?
Maka kesempatan ini manfaatkan untuk bahagia. Bahagia karena Allah hadirkan kita dengan Ramadan. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Hei orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian, hei orang-orang yang menginginkan puasa, bertemu dengan Ramadan, telah datang kepada kalian bulan yang engkau inginkan itu, yakni syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ya. Batasan barokah itu apa Bapak Ibu? Cukup. Batasan barokah itu cukup. Pas-pasan. Pas mau puasa duitnya ada, pas mau belanja duitnya ada. Ya. Pas mau nikah lagi suaminya ya nggak ada ya. Tuh. Ya. Jadi itu bulan puasa adalah bulan berkah, maka manfaatkan hari ini, kesempatan ini. Ya. Manfaatkan, bahagia. Kita ambil keberkahan itu dengan beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, karena Ramadan itu adalah bulan berkah yang penuh rahmat, maka lakukan agar Allah sayang kepada kita dengan cara melakukan banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Duh ya Allah, dosa kita ibarat buih di lautan ya Allah. Dosa kita sama ibu kita ya Allah, sering membentaknya, ditelepon aja ditolak ya Allah. Ya Allah, dosa kita sama ibu kita ya Allah. Saat ini ibu kita di kampung barangkali malah mempercayakan ke orang lain. Ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir sayyi'atina, tutup keburukan. Wa tawaffana ma'al abrar, minta kepada Allah dengan istighfar itu. Seandainya Allah cabut nyawa kita hari ini, ya, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam berbuat baik. Ambil kesempatan bahagia dengan bertemu Ramadan. Ambil kasih sayangnya Allah. Lalu yang kedua, kata Nabi, karena ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan, maka berbuat baik sebanyak-banyaknya. Mumpung setan tidak lagi menggoda kita. Ya, setannya lagi dibelenggu. Bahkan engkong setan mau dari syayatin sedang dibelenggu. Ya, yuk sama-sama berbuat banyak kebaikan. Rasul saat ketika datang Ramadan atau sebelum datang Ramadan adalah orang yang paling dermawan. Maka ketika datang Ramadan, lebih-lebih Jibril mendatanginya saat bulan Ramadan, Rasul kebaikannya, kedermawanannya ditingkatkan 1000 tingkat. Ditingkatkan Bapak Ibu. Bahkan saking dermawannya mengatakan bahwa di hadis itu kebaikan atau kedermawanan Rasul adalah rihul mursalah, seperti angin yang berhembus ke sana kemari, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Dia berbuat baik, mencari kebaikan. Ya. Karena Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Siap ya, insya Allah. Jangan memandang siapa yang sedang berpuasa, tapi kalau ada orang yang mampir, yuk sama-sama aja. Ada permintaan untuk berinfak, lakukan. Saat ini Allah sedang bukakan, lipat gandakan amal ibadah kita. Pahalanya berlipat-lipat. Kesempatan harus bahagia. Kita ambil kesempatan itu hari ini. Lalu yang ketiga, kita ambil keberkahan Ramadan itu oleh sebab Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya, insya Allah ya, sudah berapa juz hari ini tilawahnya? Ya, sudah ada yang khatam 1 kali? Ya. Silakan desain sedemikian rupa. Kalau memiliki target-target utama, lakukan. Karena perumpamaan orang-orang yang beriman,
Orang-orang yang beriman membaca Al-Quran, beriman ia, melaksanakan puasa ia, sholat wajib dan sunnahnya ia lakukan, beriman ia, kemudian ia membaca Al-Quran. Allah ataupun Rasul umpamakan orang beriman yang membaca Al-Quran itu adalah kamitsli utrujah, seperti buah utrujah. Apa ciri-ciri buah utrujah? Ta'muhun thayyib wa ri'un thayyib. Baunya wangi, ya, rasanya juga enak lezat, buah duren ya. Ini kode nih. Nanti ketua DKM saya balik bawain duren. Ya. Orang beriman tidak membaca Al-Quran, laksana curah kurma, tidak ada baunya, la rihalaha, tidak ada baunya. Benar nggak kurma nggak bau? Tapi hulwan rasanya, ta'muhnya manis, ya, masih alhamdulillah. Ya, tapi jangan sampai disebut dengan buah hanzola, ya, ya. Itu buah yang tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Siapa? Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Siap Bapak Ibu menyambut keberkahan Ramadan? Kita ambil kesempatannya, siap? Harus siap. Bismillah. Ketatkan lagi, jangan kalah dengan hal-hal yang akan melalaikan kita dari peran kita mengambil keberkahan Ramadan di tahun ini. Semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan kekuatan fisik kepada kita, bahagia menjalankan ibadah puasa. Allah jadikan sebab Allah ampuni dosa-dosa kita, ujungnya kita menggapai la'allakum tattaqun. Wallahualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.